Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMKN 2 Bandung, kepada Bapak dan tim manajemen SMKN 2 Bandung, dan Bapak dan Ibu guru beserta guru-guru dari SMK Merdeka atau guru DPK SMKN 2 Bandung yang saya banggakan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak dan Ibu sudah hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya melaksanakan kewajiban saya memberikan atau sharing pengalaman ketika mendapatkan ilmu di program pendidikan guru penggerak. Perkenalkan, saya Marwiyah dari SMKN 2 Bandung, calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini akan memaparkan tentang budaya positif. Lanjut. Oke, kita bahas dulu. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun apa? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Tujuannya apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik tidak hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, tetapi kita juga berkewajiban untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lanjut. Kemudian sesuai dengan tema hari ini, yaitu tentang budaya positif, sebenarnya apa sih yang terbersit dalam pikiran Bapak dan Ibu ketika kita membahas tentang budaya positif itu, ya? Budaya positif itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid,
agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada 7 yang akan saya paparkan ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Kemudian yang ketiganya kebutuhan dasar manusia. Yang keempatnya motivasi perilaku manusia. Yang kelimanya posisi kontrol restitusi, dan keenam keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mudah-mudahan nanti pemaparan saya ini bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang kita kenal sekarang pada kurikulum Merdeka ya. Sehingga tujuannya itu adalah peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori sosiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sering Bapak dan Ibu lakukan ya, aplikasi dalam keseharian maupun di KBM ataupun dalam keseharian dunia pendidikan. Bapak dan Ibu, kita akan membahas tentang disiplin positif. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang disiplin, apa sih yang ada dalam benak Bapak dan Ibu tentang disiplin itu? Baik, betul ya. Jadi kita sebenarnya sudah menerapkan disiplin, anak-anak kita sudah menerapkan disiplin. Tapi saya akan sharing makna disiplin positif ketika saya mendapatkan ilmu di pendidikan program guru penggerak. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya Bapak dan Ibu, yaitu dari kata disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian sebagai pendidik tentu saja tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya Bapak dan Ibu, seperti itu. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, kemudian ancaman maupun hukuman. Nah, sementara bagaimana Bapak dan Ibu makna disiplin di kita ya, di sekitar kita atau di negara kita, atau kebiasaan makna disiplin dalam budaya kita. Ternyata dalam budaya kita makna disiplin itu dinamai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini biasanya yang terjadi di sekolah-sekolah ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Artinya kita harus bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Tetapi jika tidak cakap atau tidak mampu melakukan disiplin diri sendiri, maka wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita, termasuk siswa kita juga di sini ya Bapak dan Ibu. Ketika siswa kita di sini tidak bisa mendisiplinkan dirinya, maka kita guru atau pimpinan kita harus bisa mendisiplinkan anak. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Kemudian disiplin kuat yang dimaksud adalah disiplin diri.
Disiplin yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, solusinya bagaimana? Ya tadi ya, kita memerlukan pihak lain, pihak luar untuk mendisiplinkan kita. Jadi motivasinya motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari diri dalam bukan dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi intinya di situ, ketika anak atau diri kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan, maka wajib penguasa atau atasan kita atau guru kita yang mendisiplinkannya. Nah, bagaimana dengan 5 kebutuhan dasar manusia? Di sini kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa, tetapi kita juga sebagai manusia dewasa tentunya menyadari tentang 5 kebutuhan ini ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di sini bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologi, misalkan seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian kebutuhan biologis ya, kebutuhan biologis semua baik itu oleh laki-laki dewasa maupun perempuan dewasa. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan yang lain yaitu kebebasan. Contohnya adalah tentang mandiri, kemudian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kebutuhan yang lain yaitu tentang kesenangan atau fun. Ya, kesenangan di sini adalah bermain, kemudian humor, antusiasme dan tertawa. Kemudian kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan tentang penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini diantaranya ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap ya, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ketika kita dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, baik itu di kelas ataupun di luar kelas, ketika kita menghadapi siswa, kita ada baiknya melihat dulu si anak atau siswa ini berperilaku seperti ini atas dasar apa. Ternyata setelah kita telusuri, siswa ini berperilaku seperti ini, ternyata ada salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya, jadi kita mencoba untuk memahaminya. 5 kebutuhan dasar yang tadi yang sudah kita bahas, saya akan paparkan contoh dari kasus ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat masuk ke kebutuhan yang mana. Nah, ini ada kasus yaitu tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Nah, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, di sini ketika kita lihat ya, ketika jawaban Dimas sama kebutuhannya, ketika Dimas mengatakan, aku merasa bangga dan keren. Nah, ini merupakan kebutuhan akan power ya, atau penguasaan. Kemudian ketika Dimas mengatakan, bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, di sini kebutuhan dasarnya yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ketika Dimas mengatakan, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, ini masuknya ke kebutuhan kebebasan. Kemudian ketika Dimas mengatakan menyetir mobil itu seru. Nah, ini merupakan kebutuhannya itu tentang kesenangan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mendapatkan jawaban dari siswa, kalau ada jawaban yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus bisa melihat si anak masuk ke 5 kebutuhan dasar yang mana. Jadi kita bisa memakluminya sehingga kita bisa
memposisikan anak dengan baik. Nah, kemudian tentu saja kita ketika kita berinteraksi dengan siswa, kita juga melihat motivasi anak ya. Kok si anak ini seperti ini? Seperti tidak ada motivasi, misalkan ya, kita suka berkata seperti itu. Nah, justru kita harus melihat motivasi anak ini masuknya ke motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik misalkan begini, anak misalkan ya, Bu, saya ngacung ya mengerjakan matematika ya, Pak Sur ya. Pak Sur, kalau misalkan kita ada soal matematika diberikan oleh Bu Irma atau Pak Sur misalkan ngasih soal matematika, lalu dia bilang gini, Bu, saya ke depan ya, tapi nanti nilainya ditambah ya. Nah, itu berarti anak dia inginnya mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Mendapatkan nilai tambah kayak gitu ya. Berarti dia itu belum didasarkan atas dorongan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ada juga misalkan, saya mah pergi ke sekolah tuh supaya tidak dihukum. Pokoknya jam 7 harus sudah ada di sekolah. Berarti dia di sini, siswa di sini berarti dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sebagai pengajar, termasuk saya juga ya, sampai saat ini masih terus belajar untuk memperlakukan anak didik kita agar mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan bisa mereka mendorong mereka untuk mendapatkan motivasi intrinsik. Supaya apa? Supaya mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian kita bahas tentang penghargaan ya. Setelah tadi ada motivasi internal, kemudian motivasi eksternal, kita bahas tentang penghargaan. Nah, di sini ada tentang Alfikon, dia mengatakan bahwa mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari pengaruh penghargaan itu sendiri. Yang pertama, penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti apa? Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, Bapak dan Ibu mungkin pernah mengalami seperti itu ya. Saya misalkan ketika pembagian rapot ya kemarin waktu bulan Juni 2022, karena anak sudah 3 semester belajar di rumah karena pandemi COVID-19, saya niat saya gitu ya, inginnya supaya anak itu membangkitkan motivasi. Saya kasih mereka penghargaan sertifikat ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ternyata setelah saya mendapatkan materi dari program pendidikan guru penggerak, ternyata ini kurang baik ketika Bapak dan Ibu atau saya sendiri memberikan penghargaan. Jadi nanti si anak itu motivasinya bukan karena motivasi intrinsik, bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena adanya penghargaan itu. Nah, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Maksudnya bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, tidak efektif itu maksudnya suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika kita melakukan hal ini maka kita akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian jika Bapak atau siswa atau saya mengharapkan suatu penghargaan dan ternyata tidak mendapatkannya, maka saya atau Bapak atau Ibu akan kecewa ya tentunya ya. Nah, dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras seperti sebelumnya. Nah, jadi penghargaan ini ternyata
tidak efektif. Jadi nanti siswa tidak akan bekerja keras lagi, artinya dia putus asa. Da kamari ge ternyata gagal. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Berikutnya, ternyata penghargaan juga merusak hubungan. Nah, seperti apa? Ya, contohnya gini, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, misalkan gini, Resti siswa 10 PPLG 2 pintar ya, misalkan. Nah, ternyata ketika kita mengatakan seperti itu, teman-teman Resti itu akan merasakan iri, ya Bapak dan Ibu, dan teman-temannya itu bisa saja tidak menyukai kepada Resti, siswa yang sudah diberikan penghargaan. Nah, kemudian begitu pula jika kita sebagai guru memberikan penghargaan kepada murid-murid kita, kemudian besar kemungkinan siswa yang kita berikan penghargaan itu dia hanya termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, jadi di sini penghargaan merusak hubungan. Tadi ya, misalkan siswa di kelas 10 PPLG 2, misalkan contohnya siswa kita yang bernama Resti. Tadinya misalkan dia punya teman-temannya, ada Garlis, misalkan ya, ada Azka, kemudian misalkan ada Rifki. Nah, ketika Resti kita kasih penghargaan, teman-teman yang tadi dia merasa iri sehingga bisa menghancurkan atau merusak hubungan mereka. Nah, kemudian berikutnya ternyata penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Maksud kalimat menghukum itu adalah misalkan kita dalam sistem ranking ya, sistem ranking peringkat besar, misalkan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ternyata misalkan yang ranking kedua dia akan merasa paling dihukum. Artinya dia kenapa sih saya tidak mendapatkan ranking 1? Padahal tinggal sedikit lagi saya jadi ranking 1, kayak gitu. Nah, kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Artinya kita mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, kemudian karena orang itu pada dasarnya tidak disuka dikendalikan. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Dalam jangka waktu yang lama. Kemudian penghargaan juga akan terlihat sebagai hukuman. Nah, kemudian jika suatu penghargaan diharapkan namun siswa tidak mendapatkannya, tentu saja siswa akan merasa dihukum. Seperti itu. Nah, kemudian tentu saja Bapak dan Ibu untuk dua hal yang ini tidak asing lagi ya, untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya untuk restitusi setelah saya bincang-bincang, berdiskusi, coaching dengan beberapa rekan sejawat ya ataupun dengan senior saya, sebenarnya mereka sudah tidak asing lagi dengan restitusi ya, sudah mereka gunakan, cuman mereka belum tahu kalau itu namanya restitusi. Oh iya, saya juga sering seperti itu melakukan, tapi belum tahu kalau itu namanya restitusi. Jujur, saya juga tahu restitusi ini ketika mendapatkan ilmu di program pendidikan guru penggerak. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang guru BK sudah pernah mendapatkan materi tentang restitusi? Sudah mungkin, tapi namanya beda mungkin ya. Nah, kalau hukuman ini misalkan dia apa sih cirinya apa? Cirinya misalkan tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau yang konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Ya, disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian tetapi di konsekuensi masih membuat murid dibuat tidak nyaman meskipun sudah dibuat kesepakatan bersama. Karena tentu saja ketika mereka melanggar kesepakatan, ya tentu saja kan harus ada konsekuensinya ya. Dan itu sebenarnya membuat mereka tidak nyaman. Nah, kemudian sikap guru pada konsekuensi ini selalu memonitor murid. Misalkan gini,
kamu sudah, ibu hitung ya, terlambatnya sudah 3 kali. Artinya guru tersebut sering memonitor ya. Itu ya untuk yang konsekuensi. Kemudian untuk restitusi seperti apa? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini ada catatan yang perlu ditebalkan ya, untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian di sini juga terjadi adanya kolaboratif antara guru dengan murid untuk mencari solusi. Jadi solusinya itu diungkapkan oleh siswa dan guru hanya sebagai among atau sebagai menuntun saja. Siswa yang mencari solusinya tentu saja dibantu dengan guru. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, ini masih kelanjutan dari hukum, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses ya. Hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau yang hukuman itu merupakan identitas gagal, kalau yang konsekuensi sama restitusi itu adalah identitas sukses. Nah, perbedaannya apa? Kalau pada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi semua harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian kalau pada hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tapi kalau untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi bedanya gitu. Nah, kalau pada restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi artinya kalau misalkan tadi kalau yang hukuman dia tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Kalau yang konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan ya, seperti tujuannya yaitu menguatkan untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian pada hukuman korban ya. Korban di sini siswa yang diberikan hukuman, dia mendapatkan keadilan. Nah, kalau pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, kemudian kalau pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau pada restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Kemudian yang sebelah kanan kita lihat di sini. Pada hukuman, kalimat yang diungkapkan oleh guru seperti ini. Peraturannya adalah anu. Kamu harus begini. Nah, itu contohnya yang dari hukuman. Tapi kalau pada konsekuensi tentunya nanti guru harus bertanya seperti ini pertanyaannya. Apa peraturannya? Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian, mampukah kamu melakukannya? Lalu terima kasih gitu ya. Nah, kalau pada restitusi kita bertanya ya, guru bertanya seperti ini. Apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini ya. Kemudian perbedaan yang lain yaitu kalau pada hukuman si anak jadi membenci peraturan ya, peraturan yang dibuat oleh sekolah. Tapi kalau pada konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Ya. Kalau pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia tidak hanya orang lain yang dihormati, dirinya juga akan dia hormati. Kemudian pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut ya. Kalau pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru dengan banyak tugasnya yang begitu banyak ya, seabrek kita masih harus memantau nih peraturan apa yang dilanggar oleh anak. Kita harus memantaunya, menghitungnya ya, harus memonitor terus. Kalau pada restitusi,
murid belajar bertanggung jawab untuk untuk perilakunya atau atas perilakunya. Jadi guru tidak dibuat sibuk ketika harus memonitor anak. Dengan sendirinya anak akan muncul motivasi intrinsik untuk memperbaiki atau bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, di antara 5 posisi kontrol restitusi ini, manakah yang mayoritas sering dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Yang mana? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mana yang mayoritas sering dilakukan? Penghukum ya? Oke, Pak Agus katanya penghukum. Kalau Bu Mimin? Pemantau. Kalau Pak Haji Ridwan? Jadi sayang tapi harus berpikir gitu. Sayang tapi harus berpikir. Berarti nanti kita lihat masuknya kemana itu ya dari 5 posisi kontrol itu. Karena kalau saya jadi tidak ada mahasiswa. Karena kita punya masalah bukan lebih sedikit kita yang menolong. Tapi nah itu makanya bisa cari oleh saya. Yang tadi ya untuk melengkapi 5 kebutuhan dasar yang tadi, yang rasa diterima dan kasih sayang. Terima kasih Pak Haji atas responnya. Oke, berikan aplaus buat Pak Haji Ridwan. Nah, di sini tadi ya kita kenal yang ada 5 ya, sudah kita bahas 5, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan posisi yang terakhir yaitu manajer. Nah, pada penghukum, guru mengatakan atau berperilaku menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, kalau pada pembuat merasa bersalah, guru itu berceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam ya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau pada posisi sebagai teman, guru itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian untuk yang berikutnya pemantau. Kalau pemantau itu di sini perbuatan apa yang dilakukan oleh guru itu adalah guru menghitung dan mengukur. Misalkan kamu sudah telat 3 kali ya, nanti dihitung ya sama gurunya itu sebagai yang posisi sebagai pemantau. Kemudian kalau yang manajer, guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswanya. Nah, kemudian pada posisi yang penghukum, guru berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, nah disebutkan ya hukumannya. Tapi kalau pada yang contoh yang pembuat rasa bersalah, guru mengatakan kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak gitu ya. Jadi ekspresinya kita sedih sehingga si anak itu merasa oh iya ya saya tuh bersalah gitu ya. Nah kemudian kalau pada posisi teman, guru berkata seperti ini, lakukan ya demi bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Nah seperti itu ya kalau yang teman. Kalau yang pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah itu kata-kata yang digunakan oleh guru pada posisi pemantau. Nah kalau pada restitusi, guru mengatakan seperti ini. Apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Ya. Kemudian pada restitusi kita juga mengatakan kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Ya, nah seperti itu. Kemudian pada
hukuman, pada posisi penghukum, murid akan berkata seperti, saya tidak peduli, gitu kan. Dia seolah-olah tidak mau tahu ya kalau posisi kontrol guru pada penghukum, dan siswa mengatakan seperti itu. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, di posisi pembuat merasa bersalah, siswa atau murid akan berkata seperti ini, maafkan saya ya. Nah, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan pada posisi sebagai teman, siswa akan berkata seperti ini, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau pada posisi yang keempat, posisi apa? Oke, tuh yang keempat itu adalah posisinya sebagai pemantau. Siswa akan berkata seperti ini, saya akan dapat berapa bintangnya kalau saya melakukan hal tersebut, atau jika saya sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa. Nah, siswa saya yang belajar di Project IPAS ya, kayak kemarin kan sudah melakukan pameran ya di aula ya, pameran membuat sabun dari minyak jelantah. Siswa bilang seperti ini, Bu, kalau saya standby jaga pameran, nanti nilai saya 90 ya Bu ya. Kayak seperti itu ya. Jadi nanti siswa ketika kita posisinya sebagai pemantau, murid akan berkata seperti itu. Nah, kalau pada posisinya sebagai yang tadi yang kelima sebagai manajer, siswa akan mengatakan bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Kemudian saya akan memperbaiki masalah ini dengan, nah siswa itu menyebutkan ya memperbaikinya seperti apa masalahnya. Nah, kemudian pada 5 posisi kontrol yang tadi tentu saja ada dampaknya pada murid ya. Kalau untuk sebagai penghukum, siswa itu dia akan mengulangi kesalahan yang berulang kali. Perilakunya bisa saja menjadi agresif ya Bapak dan Ibu, ini makanya kita harus hati-hati ketika kita memberikan atau berada dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian kalau pada posisi pembuat rasa bersalah, nah dampak pada muridnya yaitu siswa akan merasa rendah diri, akan merasa gagal, dan tidak berharga. Siswa akan merasakan dia tidak berharga. Kemudian kalau pada kita sebagai teman, siswa akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan. Ya. Nah kalau pada pemantau, siswa dampaknya itu pada siswa yaitu menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Lalu bagaimana di posisi kontrol yang manajer? Ya, di posisi kontrol yang manajer, dampak pada muridnya yaitu siswa akan bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, kemudian bagaimana kaitan dengan dunia yang berkualitas dengan tadi yang guru yang 5 posisi kontrol tadi ya. Kaitannya kalau pada penghukum, kaitan dengan dunia berkualitas itu, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau yang sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kalau yang sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Lalu untuk yang posisi yang sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itulah 5 posisi kontrol yang tentu saja ada dampaknya pada murid. Nah, ini di sini saya mencoba memberikan contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kita akan membahas kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kamu push up 100 kali, nah berarti itu masuknya ke
penghukum, ya. Kemudian kalau bilang begini, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, ya, sambil menangis, betul ya Pak Agus ya, sambil menangis, atau guru BK Bu Mumu ya memanggil sambil intonasinya ya terseduh-seduh gitu ya. Nah itu justru membuat anak merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga yaitu, kalau yang posisi yang ketiga kayak gini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sambil diusap-usap gitu. Atau sambil ditepuk-tepuk ininya. Seperti halnya dengan teman ya. Berarti itu posisi kontrolnya sebagai teman. Nah kalau sebagai pemantau seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu pemantau. Kemudian yang terakhir itu ada dialog ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini ada dialog sehingga siswa dia dengan sendirinya akan menjawab. Akan mencari solusinya. Nah ini dari 5 posisi kontrol itu inilah yang paling puncak. Jadi kita seyogyanya sebagai pendidik harus seperti manajer. Dan ini membutuhkan proses ya. Sama saya juga belum bisa di posisi manajer. Minimal kita sudah di posisi pemantau seperti yang dikatakan oleh Bu Mimin ya. Kalau misalkan kita hindari untuk yang penghukum, yang pembuat rasa bersalah, saya juga sering kalau di kelas misalkan ya, si anak bukannya memperhatikan saya mengajar, dia misalkan main game. Sama saya suka diginin, cik atuh kamu teh harus kasihan ya sama orang tua kamu. Ini HP sudah dibeliin mahal-mahal ini harganya sekian. Masa sih mau digunakan untuk main game? Kudu karunyanya kakolot. Nah tadi yang itu masuknya kemana? Nah, pembuat merasa bersalah. Jadi anak nanti dia tidak ada motivasi internalnya. Gitu ya Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah paham ya, sudah meskipun di sini siang hari tapi semuanya fokus, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kemudian ini keyakinan kelas. Nah, sebelum saya diseminasi di sini, sebenarnya saya sering melakukan coaching dengan beberapa rekan sejawat ataupun dengan senior karena kita ada kewajiban untuk TRK ya. Nah, saya suka ngobrol dengan senior juga gitu. Nah, keyakinan untuk peraturan gitu ya. Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke. Kita sama-sama berpikir supaya mengerucut dan mendapatkan satu kalimat yang sama, yaitu keyakinan. Misalkan gini, ketika COVID-19 melanda ya, Bapak dan Ibu kan diwajibkan untuk menggunakan masker. Nah, sebenarnya tujuannya itu untuk apa? Menggunakan masker tujuannya untuk apa? Untuk apa? Untuk bisa sakit. Yang lain? Bisa tertular. Yang lain? Nah, di sini ada kata tadi khawatir sakit. Kalau khawatir sakit artinya itu menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan. Kemudian ketika Bapak dan Ibu misalkan melakukan perjalanan menggunakan motor ya. Kita kan menggunakan helm ya. Tujuannya untuk apa?
Nah, keselamatan. Tadi pakai masker untuk kesehatan. Pakai helm untuk keselamatan. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini di pembentukan karakter. Diundanglah psikolog. Ternyata salah satu materinya ada kemiripan dengan yang saya paparkan gitu ya. Jadi sebenarnya wali kelas 10 itu sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, kemudian bagaimana sih pembentukannya, teknisnya? Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah pernyataan universal, kemudian menggunakan kalimat atau pernyataan positif. Jadi hindari atau sebaiknya jangan menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif contohnya gini. Boleh, misalkan apa? Lanjutkan, jangan apa? Dilarang berbicara ketika guru menjelaskan. Nah, itu kan kalimatnya negatif. Diubah menjadi kalimat positif untuk keyakinan kelasnya. Bagaimana redaksi kalimatnya? Memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan. Memperhatikan guru ketika menjelaskan. Kayak gitu. Ya. Terus misalkan tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu kan kalimat negatif. Datang tepat waktu. Jadi kayak gitu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk wali kelas 10 sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nanti tinggal wali kelas 11 dan 12. Silahkan bagi yang belum dibuat dengan anak didiknya ya, bikin keyakinan kelas. Kemudian di sini ada clue-nya sedikit saja, tujuannya agar mudah diingat. Kemudian dibuat oleh semua warga kelas atau warga sekolah, dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian di sini sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah kita sehingga mudah diterapkan. Kan kita itu ibaratnya jangan melihat rumput orang lain kayak gitu ya. Kita tentu saja kita menyesuaikan dengan kultur SMKN 2 Bandung yang tentu saja sama-sama tujuan pendidikannya itu memberikan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada siswa. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan menayangkan video contoh pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kalian akan membuat keyakinan kelas. Kalian selama ini tahunya peraturan kan? Tapi dari kata peraturan itu seringkali terjadi pelanggaran. Nah, ketika kalian menggunakan masker, tentu kalian ada tujuannya kan? Apa tujuannya? Untuk menjaga kesehatan, Bu. Oke, untuk menjaga kesehatan. Kemudian ketika kalian mengendarai sepeda motor, tentunya kalian menggunakan helm ya. Tujuannya untuk apa? Menjaga keselamatan kepala dan telinga dan kita. Untuk menjaga keselamatan ketika kalian melakukan perjalanan. Nah, ketika ada kalimat yang tadi disebutkan oleh temannya, menjaga kesehatan, kemudian untuk mendapatkan keselamatan, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya, di mana nilai-nilai kebajikan itu merupakan keyakinan. Keyakinan kalian meyakininya. Ketika kalian menggunakan masker, kalian meyakini bahwa itu untuk menjaga kesehatan. Kalian meyakini sebagaimana kalian meyakini kepercayaan kalian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, maka berdasarkan keyakinan itulah kata peraturan diubah menjadi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, ini kalian akan ditugaskan oleh ibu untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah masing-masing satu ya. Kalian tuliskan di sticky notes, kemudian nanti setelah itu ditempelkan di papan tulis atau di whiteboard. Kemudian setelah ditempelkan di papan tulis, kalian nanti sama ibu disortir beserta empat orang temannya ke depan. Dilihat kalimat yang sama. Kalau kalimat yang sama diambil,
Makanya kalian pikirkan agar kalimatnya tidak sama ya. Kemudian nanti akan dibacakan bersama-sama, lalu kalian tuliskan di buku catatan kalian dan ditandatanganinya. Kemudian buku catatannya dikumpulkan di. Ibu bagikan dulu ya. Silakan kalian tulis ya, tuliskan di stiker. Oke, terima kasih kalian yang sudah menuliskannya. Silakan untuk yang barisan laki-laki, sini kita gerakan. Ya, silakan, ya disusun. Tempatnya sama diambil ya, sisakan yang ditempel di sini. Silakan, dua orang laki-laki, dua orang perempuan. Kalimat yang sama diambil ya. Inilah keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya dengan baik, meyakininya dengan baik. Kemudian nanti setelah di depan akan disediakan rapor untuk menempelkannya ini. Kemudian nanti ada tanda tangan juga. Jadi kalian sekarang sudah menempelkan di buku catatan masing-masing. Nanti ada tanda tangan khusus untuk seluruh siswa. Silakan 4 orang ke depan untuk membacakan kembali ya, membacakan kembali yang ada di catatannya masing-masing untuk keyakinan kelasnya. Silakan. Satu, memakai atribut lengkap saat di sekolah. 2. Duduk ikut tim masing-masing. 3. Selalu mengikuti tata tertib sekolah. 4. Bertanggung jawab dan tiket. 5. Selalu menjaga keharmonisan kelas. 6. Selalu sholat tepat. Semangat belajar. 8. Selalu melakukan 5S kepada setiap warga sekolah. Terima kasih kalian sudah membacakan ke 19 keyakinan kelas, semuanya sudah kalian bacakan. Sekarang perlihatkan yang sudah ditandatangannya ke kamera, diperlihatkan ke kamera. Oke, semuanya sudah menandatangan, semuanya juga kalian sudah ditandatangan ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian bisa meyakini dengan saya yakinnya keyakinan kelas ini bisa kalian terapkan sehingga ada motivasi dari dalam diri kalian. Kemudian ini tadi ya kita sudah berbicara tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada tiga tindakan yang dilakukan. Ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan anak-anak, mohon maaf, jadi keyakinan kelas itu tidak harus oleh wali kelas dan siswanya saja, boleh oleh semua guru mata pelajaran, ya. Kalau semua guru mata pelajaran mungkin kita mengenalnya dengan kesepakatan belajar ya. Tetapi kan tidak hanya umum khusus untuk kesepakatan belajar dengan materinya saja. Tapi di dalam kesepakatan belajar juga sebenarnya kan tercantum keyakinan kelas dari masing-masing kelas. Nah, kemudian segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Nah, tadi kan ada 3 ya, ada 3 tahapan kan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas, kita lihat yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimatnya seperti apa? Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua, berbuat salah itu wajar. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu.
Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu yang pertama ya, yang menstabilkan identitas. Kemudian untuk yang kedua adalah validasi tindakan yang salah ya. Di sini Bapak dan Ibu harus mengemukakan, menanyakan alasan siswa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya? Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya? Nah, di sini adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, tahap yang terakhir dari tadi segitiga restitusi, jangan lupa Bapak dan Ibu juga harus hafal keyakinan yang sudah dibuat oleh anak. Kita tanyakan, apa keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Misalkan tadi ya, datang tepat waktu. Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan menayangkan video dari contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan kepada siswa yang saya wali kelasin, yaitu untuk 2 kasus. Yang pertama, Nurman terlambat hadir di sekolah. Kemudian kasus yang kedua yaitu Yuda tidak hadir di tempat PKL. Nurman, apakah Nurman tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7 pagi. Nurman pasti punya alasan ya kenapa tadi terlambat. Iya Bu, soalnya Norman habis sholat subuh tuh ketiduran. Terus bangunnya kesiangan, terus di jalanan macet pasti. Ya, jadi kamu terlambat, tidak apa-apa. Ibu juga pernah datang terlambat ke kelas. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kira-kira bagaimana Nurman akan memperbaiki masalah ini? Norman bisa nanya ke temanku tugas apa yang Norman ketinggalan. Oke, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah agar Nurman bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya bakal berusaha buat tepat waktu. Baik, Ibu hargai usaha Nurman untuk memperbaiki diri. Apa rencana Nurman untuk memperbaiki hal ini? Sebab bakal tidur jawab, terus habis sholat subuh tuh Norman gak bakal ketiduran lagi. Kalau misalnya ketiduran lagi, Norman bakal set alarm atau minta orang di rumah buat bangunin Norman. Oke, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum Nurman lakukan. Ya, jika Nurman meyakininya, apakah Nurman bersedia memperbaikinya? Saya yakinnya Bu, saya bersedia memperbaikinya. Oke, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Sekarang Nurman silahkan kembali lagi ke kelas. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuda, tadi Ibu dapat laporan dari Bibi. Sepertinya Yuda dalam masalah ya. Ada yang bisa dibantu? Apa yang terjadi? Ya Bu, saya dikeluarkan dari perusahaan karena masalah kehadiran di tempat PKL. Apakah Yuda sudah melakukan konfirmasi kehadiran PKL kepada pemilik di sana? Tidak Bu. Ada informasi yang mau Yuda tambahkan? Ya Bu, tempat PKL yang ini tidak itu di hari Sabtu dan jaraknya sangat jauh dari rumah juga. Apakah Yuda tahu kalau sekarang dalam masalah? Ya Bu, tahu. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Yuda pasti melakukan itu ada alasannya ya? Ya Bu. Oke, kira-kira bagaimana Yuda akan memperbaiki masalah ini? Saya akan selalu hadir dan konfirmasi jika tidak hadir serta menanyakan pada HRD di tempat PKL apakah Sabtu libur atau tidak. Baik, itu bisa dilakukan. Kemudian besok Yuda, jika ada masalah, kamu agar bisa selalu hadir dan konfirmasi jika tidak hadir. Tidak Bu,
saya akan berusaha untuk selalu hadir dan melakukan konfirmasi kepada pemimpin PKL dan kepada Ibu Marwiah selaku wali kelas saya. Nah, ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atau standar nasional pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Nalani Lafisha dari kelas 10 DKV 3. Perkenalkan, nama saya Zevanya Putri Wijaya dari 10 DKV 3. Perkenalkan, nama saya Sorgian Alif Putra dari kelas 10 DKV 3. Perasaan saya saat menjawab adalah senang karena saya bisa menyampaikan ketertiban kelas agar kelas menjadi lebih baik. Saya bersama teman-teman sudah membuat keyakinan kelas bersama Bu Marwiah. Dengan membuat keyakinan kelas, kami menjadi yakin dan merasa tidak terpaksa untuk melaksanakan keyakinan kelas dan berusaha untuk tidak melanggar. Dengan keyakinan kelas, kami berusaha untuk menimbulkan motivasi internal, motivasi dari dalam, bukan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Bukan karena hukuman dan peraturan kelas atau Sangat menyenangkan karena dilakukan bersama dengan teman-teman di kelas. Karena kelas bisa menjadi lebih baik dan teratur. Dan dari keyakinan kelas, siswa bisa mengembangkan sikapnya untuk menjadi lebih baik dan juga untuk ke depan. sekolah. Tetapi karena di dalam keyakinan yang kami bikin atau yang kami sepakati, terdapat nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas yang kami buat seperti datang ke sekolah tepat waktu, menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal, fokus ketika guru sedang menjelaskan. Dengan keyakinan kelas, kami melaksanakan budaya positif yang akan membawa kami mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai murid. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena menurut saya dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa menjadikan kelas semakin tertib, kompak, dan senantiasa saling menghormati satu sama lain. Serta siswa tidak merasa tertekan oleh peraturan karena keyakinan kelas dibuat dan diyakini dan disepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Hendra Yulianto, guru bimbingan konseling SMK Negeri 2. Saya berkenan dalam kesempatan kali ini untuk memberikan sedikit testimoni bagaimana perjalanan panjang saudara kami, Ibu Marwiah, yang sedang melakukan pendidikan guru penggerak. Saya mengapresiasi luar biasa perjalanan Ibu Marwiah melakukan perubahan budaya positif di SMK Negeri 2. Dimulai dengan pembentukan tim budaya positif yang kita sebut dengan Mata Buek. Beliau meng-create bagaimana jadwal tiap guru yang ada di SMK 2 terlibat untuk melakukan perubahan budaya positif yang ada di SMK Negeri 2. Saya melihat ada perjuangan yang luar biasa, yang keras, dan beliau melakukan sinergitas antara manajemen, pimpinan sekolah, dan guru di SMK Negeri 2. Saya berharap dari bagaimana implementasi yang beliau dapatkan dari proses panjang pendidikan guru penggerak bisa ditularkan pada teman-teman, dan saya yakin beliau bisa menuntaskan sampai akhir, dan pelan-pelan kita melihat budaya positif yang terjadi di SMK Negeri 2 itu nampak jelas berubah.
anak-anak jauh lebih disiplin, anak-anak jauh lebih hormat dan melakukan sikap yang jauh lebih terpuji ketika memasuki arena sekolah. Mudah-mudahan perjalanan panjang Ibu Marwiyah sebagai guru penggerak dapat memberikan dampak pada guru-guru yang lain sehingga beliau tetap bergerak apapun rintangan dan hambatan yang terjadi di sekolah, terus bergerak, tergerakkan dan menggerakkan. Selamat berjuang, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan perubahan sebagai guru yang profesional di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Lestari. Saya bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 2 Bandung. Pada kali ini saya akan memberikan testimoni mengenai materi yang disampaikan oleh Ibu Marwiyah yang bertema budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, setelah mendapat materi yang disampaikan Ibu Marwiyah, alhamdulillah secara pribadi saya merasa termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas agar menjadi guru yang profesional dan mempunyai guru yang pribadi yang baik. Nah, maksudnya baik di sini berakhlakul karimah yang baik gitu ya. Nah, lalu ada satu materi yang sangat berkesan, yaitu mengenai materi disiplin positif yang harus dimiliki oleh guru dan siswa. Nah, jadi tadi dijelaskan bagaimana guru itu harus mempunyai sikap yang disiplin. Lalu dengan adanya atau dengan memiliki sikap yang disiplin tersebut, guru mampu mengajak dan membimbing siswa agar mempunyai sikap dan sifat disiplin yang positif. Nah, salah satu kegiatan atau program disiplin positif ini sudah diterapkan oleh Ibu Marwiyah dan sekolah, yaitu pada program Matabulk atau materi tambahan budaya etos kerja, di mana siswa diajak untuk mentaati peraturan sekolah dan lebih berdisiplin, yaitu datang ke sekolah tepat waktu, lalu juga tertib dalam menggunakan seragam sekolah atau menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan sekolah. Lalu juga dari segi penampilan, anak-anak tidak berlebihan, misalnya tidak memakai make up berlebihan atau memakai aksesoris yang memang tidak perlu dipakai di sekolah. Nah, mudah-mudahan dengan program ini dan materi yang disampaikan oleh Bu Marwiyah mengenai budaya positif dapat diterapkan di sekolah kami dan dapat diterapkan juga baik oleh itu guru dan juga oleh siswa. Nah, demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.